Baiklah teman-teman, di sini kita lanjutkan pembahasan tentang contoh 4, dimana soalnya yaitu tentukan kelengkungan elips, dimana x nya itu 3 cos t, y nya itu 2 sin t, dimana cari itu pada saat t sama dengan 0 dan pada saat t itu sama dengan v per 2, yaitu masing-masing berada di titik 3,0 dan 0,2. Nah, jadi ini kita pakai rumus yang pakai teorema A. Jadi seperti kita lihat di rumus ini, rumusnya bahwa di sini itu ada x aksen, yaitu turunan pertama dari x sama turunan kedua dari x, ada turunan kedua dari y dan turunan pertama dari y. Maka ini adalah yang pertama kali kita cari, yaitu turunan pertama dan turunan kedua dari si x dan y. Langsung saja di sini kita ketahui x-nya itu 3 cos t, maka turunan pertama dari x-nya itu turunan dari cos kan min sin, jadi min 3 sin t. Turunan keduanya dari sini kita turunkan lagi. Turunan dari sin yaitu cos positif, jadinya min 3 cos t. Nah, turunan dari y min 2 sin t, turunan dari sin yaitu positif cos, jadinya 2 cos t. Turunan dari cos itu kita cari turunan kedua dari y nya, berarti 2 cos t ini kita turunkan. 2 turunan dari cos yaitu min, jadi min 2 turunan dari cos yaitu min sin, jadinya min 2 sin t. Nah, setelah kita dapat ini baru bisa langsung kita masuk ke rumus untuk mencari kappa. Kappa yaitu KT, dimana ini rumusnya kita masukkan x aksen y double aksen dikurangi aksen x double aksen per x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai dari ini ya teman-teman. X aksen kita masukkan ini min 3 sin t, di sini min 3 sin t. Y double aksen ini min 2 sin t, jadi min 3 sin t dikali min 2 sin t dikurang y aksennya yaitu 2 cos t dikali dengan x double aksennya ini yaitu min 3 cos t per x aksen kuadrat. Ini turunan pertama dari x aksen berarti min 3 sin t kuadrat ditambah y aksen kuadrat yaitu 2 cos t kuadrat dipangkatkan lagi 3 per 2. Nah, dari sini ini kita masing-masing kita kali ya kan, kita kali jadi min 3 kali min 2 kan jadi 6 sin t kali sin t jadinya sin t kuadrat ditambah min 3 ini 2 kali min 2 kali min 3 yaitu sama dengan 6, jadi tambah positif 6 cos t dikali cos t jadinya cos kuadrat t per ini kita kuadratkan min 3 kuadrat jadinya 9 sin kuadrat t ditambah 2 kuadrat jadinya 4 cos kuadrat t pangkat 3 per 2. Nah, ini 6 nya kita faktorkan menjadi seperti ini, kita buat di bentuk lain. Jadi ini kan kalau misalnya kita kalikan ke dalam, hasilnya itu sama dengan ini ya kan. Nah, jadi ini tuh biar bisa lebih sederhana bentuknya. Per yang ini juga kita pecah menjadi 9 ini, 9 sin t kuadrat ini kan sama dengan 5 sin kuadrat t ditambah 4 sin kuadrat t, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, kenapa kita pakai 5 ditambah 4? Padahal kan 9 ini bisa saja 6 tambah 3, 7 tambah 2 ya kan. Nah, kenapa kita pakai yang 5 tambah 4? Karena di sini kita lihat temannya yaitu 4 cos kuadrat t. Jadi tujuan kita untuk memecah ini tuh biar bisa ini nanti ini kita habiskan gitu, kita sederhanakan. Jadi kita pakai yang 5 sin t sin kuadrat t ditambah 4 sin kuadrat t. Tuh ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti yang kita tahu kalau sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t itu sama dengan 1. Jadi 6 kali 1 per, nah ini seperti yang saya bilang tadi 5 sin kuadrat t, ini 4 sin kuadrat t ditambah 4 cos kuadrat t, ini kita kita pecah, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita kalikan ke dalam,
nih hasilnya kan bakal sama ini kan, tapi kita buat seperti ini biar bisa lebih sederhana. Jadi dimana sin kuadrat ditambah cos kuadrat ini kan sama dengan 1, sehingga 4 kali 1 ya, bisa kita kalikan jadi 4 kali 1, 6 kali 1 sama dengan 6 per 5 sin kuadrat T tambah ini 4 kali 1 per 3 per 2. Jadinya kita dapat hasil akhir yaitu 5 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3 per 2. Nah ini kita masih cari kappa dari T ya, kappa T. Nah di soal kan sudah diketahui dimana T nya itu pada saat 0 dan T nya itu pada saat pi per 2. Jadi kalau di buku itu dia cari kappanya itu pakai yang ini, masih pakai yang atas tadi, masih persamaan yang ini. Di sini diambil dari sini. Dia nggak diambil dari yang pakai 5 ini, pakai hasil akhir ini. Menurut saya itu karena biar lebih kelihatan. Kan sini masih ada dua masih ada sin dan cos gitu. Jadi lebih kelihatan jika kita masukkan nilai T-nya. Kalau di sini kan dia cuma ada sin aja. Jadi bakal bingung atau kurang apa gitu kan. Jadi sebenarnya bisa, nanti saya akan jelaskan juga, kita pakai dua cara, pakai yang 5 sin T tambah 4 sama pakai yang 9 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T. Ini apakah hasilnya sama? Hasilnya sama aja memang. Jadi kita coba seperti yang di buku biar gak bingung kan teman-teman. Kita pakai yang 6 per 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T, dimana pada saat kappanya itu sama dengan 0. Nah jadi di sini kita masukkan nilai T nya 6 per 9 sin kuadrat T nya 0, misalkan 0 ditambah 4 cos kuadrat T nya kita masukkan yaitu 0 pangkat 3 per 2. Jadi kita bisa lihat sini sin dari 0, sin 0 sama dengan 0. Jadi 9 kali 0 ditambah cos dari 0, cos 0 itu 1, jadi 4 kali 1 berarti 6 per 9 kali 0 tambah 4 kali 1 pangkat 3 per 2. Nah ini jadinya 9 kali 0 habis ya kan, jadinya tinggal 6 per 4 pangkat 3 per 2. Nah ini kita kita pecah ini biar bisa dapat hasilnya itu kan 4 itu kan sama dengan 2, ini terus ada pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2, agar pangkatnya ini bisa hilang gitu kan. Jadi ini kita coret 4 kan sama dengan 2 pangkat 2, jadinya ini bisa kita coret kan 2 sama 2 nya, jadi tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, jadinya 6 per 8. Ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 menjadi 3 per 4. Nah jadi kalau misalnya kita kalau misalnya teman-teman penasaran gitu kan, kenapa nggak pakai yang ini 5 sin kuadrat T tambah 4. Nah sebenarnya kan saya bilang tadi sama aja gitu kan. Nah ini jadi ini buktinya ya, kalau misalnya kita pakai yang 5 sin kuadrat T tambah 4, jadi tinggal kita masukkan T nya 0 tambah 4 pangkat 3 per 2, 6 dikali ini kan sin 0 sama dengan 0, jadinya 5 kali 0 ditambah 4 pangkat 3 per 2, jadinya kan 5 kali 0 0, berarti tinggal 4 ya kan, jadi tinggal 6 per 4 pangkat 3 per 2. Nah ini sama aja ya hasil teman-teman, sama di sini bentuknya sama, hasil akhirnya pasti juga kan sama gitu. Selanjutnya kita cari nilai kappa pada saat V sama dengan V ya, V pada saat V per 2. V per 2 itu berarti kan 180 per 2, yaitu sama dengan 90 ya teman-teman. Berarti V per 2 itu sama dengan 90. Nah kita masukkan tadi pakai rumus yang ini. Langsung saja kita masukkan nilai T nya yaitu 90. Sin dari 90 yaitu 1, berarti 9 kali 1 ditambah cos dari 90 sama dengan 0. 4 kali 0 0, 9 kali 1 9, jadinya tinggal 6 per 9 pangkat 3 per 2. Sama dengan yang di atas tadi, biar pangkatnya ini bisa hilang, 9 ini kita pecah, 9 ini kan sama dengan 3 pangkat 2 ya kan, 3 pangkat 2 kan sama dengan 9, jadi 3 nya ini, 2 nya kita coret sama yang ini. Nah jadinya 3 pangkat 3 sama dengan
3 pangkat 3 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Jadi 6 per 27 nih harusnya. 6 per 27 ini kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 jadinya 2 per 9. Nah ini kalau misalnya kita pakai yang cara pakai 5 sin kuadrat T tambah 4 ya, hasilnya sama nih, 2 per 9 juga. Selanjutnya kita cari apa tadi, radius atau jari-jarinya. Jari-jari itu kan sama dengan 1 per kappa. Jadi 1 per kappa pada saat yang 0 nih tadi 1 per 3 per 4 sama dengan 4 per 3. Jadi radiusnya pada saat kappa sama dengan 0 itu ada 4 per 3. Radius atau jari-jari. Pada saat V per 2 jadi 1 per K, 1 per 2 per 9 itu sama dengan 9 per 2. Gambarnya bisa teman-teman lihat di makalah. Terima kasih.